waktu tahun 97 itu saya pernah ke Mabes Polri. Saya melaporkan eksploitasi seperti itu, terus saya melaporkan saya disiksa, terus katanya kamu punya bukti nggak untuk disiksanya? Karena saya kan dulu nggak ngerti visum. Ya itu dia kan, itu yang tadi saya permasalahkan. Saya nggak ngerti visum. Saya kata kamu punya visum, saya bilang visum tuh apa? Saya bilang saya kan nggak ngerti. Makanan apa gitu? Iya, visum tuh kayak apa Pak? Saya bilang gitu. Itu bukti kamu dipukulin. Ya saya kan nggak ngerti ya, Pak. Ya itu benar Bu. Dari kita, dari waktunya yang 3,1 miliar. Iya. Saya mau kasih ilustrasi Bang. Kalau 3,1 dibagi 8 ini cuma dapat 300. Ini yang agak tinggi di 1 M. Bagi saya kalau itu benar 300 juta dengan penyiksaan dipisahkan dengan orang tua puluhan tahun nggak ada apa-apanya. Jangankan 300, mau 5 miliar itu nggak sebanding dengan penderitaannya. Sekarang kalau kita lihat misalnya di masing-masing podcast gitu ya atau show mereka gitu, ini memang terlihat ada perubahan ekspresi ya. Jadi gini, kalau kita melihat kalau kita menganalisa ekspresi seseorang, kita harus tanyain dulu apakah ini mereka udah berapa kali sih mereka muncul di talk show, karena ekspresi yang sesuatu yang disampaikan secara berulang-ulang maka ekspresi intensitas dari emosinya akan berkurang gitu ya. Jadi kan yang pertama di Dedi itu waktu di Densu udah kelihatan siapa Vivi itu udah kelihatan lebih tenang gitu kan ya. Sementara waktu di Dedi Corbusier enggak, masih menampilkan emosi yang intens gitu. Jadi kalau ini udah sering muncul gitu emosinya ya akan ada perubahan emosi begitu. Jadi emosi yang paling real adalah yang pertama kali mereka diwawancarai gitu ya. Jadi perhatikan kalau mereka sering cerita, akhirnya ya udah jadi biasa aja gitu. Itu perlu dipahamin gitu ya. Jadi bukan berarti bahwa kok mereka tidak ekspresif ya, kenapa mereka tidak menunjukkan ini itu dan sebagainya gitu, karena sesuatu yang diulang-ulang akhirnya menjadi biasa gitu. Oh iya gini, cuman ada yang di ekspresinya apa ya, yang ngomong dipukul nih. Iya. Si Ida di kursi roda. Yang dia ada ngomong dipukul. Nah jadi Ida tuh ada ngomong dipukul gitu ya. Nah ngomongnya itu lebih lembut tapi dengan suara yang lebih cepet-cepet gitu. Nah ini perlu kita pertanyakan, apakah benar dipukul ataukah dia mencoba. Nah yang di sini aja sih, jadi tidak, kalau kita mengatakan
secara overall ya mereka tidak dikondisikan gitu, tapi di beberapa bagian-bagian yang mengenai dipukul dan sebagainya, nah ini possibly tidak seperti itu juga gitu. Jadi kita lihat perpenggal-penggalannya, karena si Ida ini ketika ngomong dipukul terus ngomongnya dipercepat kayak menghindari sesuatu. Nah biasanya kalau orang tidak jujur gitu ya, atau tidak unsure, dia kan seperti itu gitu. Nah dia unsure karena itu ditanyain mengenai dia lihat nggak gitu loh temennya dipukul kalau nggak salah.